Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sujadina Amalia. Saya dari Magister Manajemen UGM Yogyakarta. Saya Finance 75 MBA. Di sini saya ingin mempresentasikan tesis saya yang berjudul Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 sebagai upaya penghematan beban pajak penghasilan badan. Studi kasus pada PTX. Latar belakang dari tesis ini yang pertama, seperti kita ketahui, pajak itu merupakan salah satu komponen penting yang menunjang kegiatan-kegiatan di suatu wilayah. Bahkan dalam lingkup yang lebih besar, pajak dapat berperan sebagai dana yang menunjang kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan negara. Salah satu sumber penerimaan pajak ini ialah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak badan atau dinamakan sebagai pajak penghasilan badan. Namun perusahaan memiliki kewenangan untuk melakukan perencanaan pajak, yang mana hal tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pengeluaran pajak dengan dalam rangka menekan biaya beban pajak seminimal mungkin, namun tetap secara legal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, penghematan pajak ini dapat dilakukan dengan berbagai atau beberapa tools manajemen pajak yang legal. Bagi perhitungan pajak PPh 21, ia memiliki alternatif atau beberapa alternatif metode yang dapat menghitung PPh 21, yaitu terdapat net method, gross method, dan gross up method. Rumusan masalah di sini, PTX ini merupakan contoh wajib pajak yang berbentuk padan, yang berbentuk badan usaha, yang mana berkewajiban untuk membayar pajak penghasilan membayar pajak PPh 21 dan membayar pajak penghasilan badan. PTX ini selama beroperasi bisnisnya hanya menggunakan net method sebagai metode dalam perhitungan PPh 21. Tidak pernah sebelumnya menghitung dengan metode yang lain. Sehingga di sini peneliti ingin mengetahui metode mana yang paling efektif dan efisien bagi PPh 21 untuk mengoptimalkan pembayaran pajaknya. Pertanyaan penelitian ini, metode manakah yang paling efektif dan efisien untuk diterapkan oleh manajemen PTX dalam penghitungan PPh pasal 21? Otomatis tujuannya adalah untuk mengetahui metode yang terbaik tersebut. Manfaat penelitian ini bagi perusahaan, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan perencanaan pajak PPh pasal 21 yang tepat untuk tahun-tahun berikutnya. Jika bagi pengembang pengetahuan, penulis berharap tesis ini dapat memperluas ilmu pengetahuan, juga memberikan referensi ketika teman-teman dihadapkan pada masalah perencanaan pajak yang serupa. Lingkup penelitian ini, peneliti ambil dari laporan keuangan PTX di periode 2017 hingga 2019. Karena PTX beranggapan di tahun 2020 laporan keuangan dari PTX tidak normal, karena seperti kita ketahui di tahun 2020 terdapat pandemi di seluruh dunia dan mengakibatkan pergejolakan pada ekonomi di seluruh dunia. Nah, item pajak yang diteliti dikhususkan hanya kepada komponen-komponen PPh pasal 21. Landasan teori di sini terdapat pajak yang mana artinya iuran wajib bagi individu atau kelompok yang dibayarkan kepada negara tempat mereka tinggal dan sifatnya ialah memaksa. Otomatis fungsi dari pajak ini ialah sebagai dana untuk pengembangan suatu negara di berbagai sektor atau bidang. Dan di sini terdapat asas pemungutan, sistem pemungutan, juga tata caranya. Kemudian dalam perencanaan pajak, pengertiannya ialah sebuah aktivitas dari wajib pajak dalam melakukan manajemen pajak yang sesuai dalam kaidah peraturan dari pemerintah. Otomatis manfaat dan tujuannya ialah untuk menghemat beban pajak secara legal dan juga dapat mengatur cash flow perusahaan ke depannya. Nah, penghematan pajak di sini terdapat 3 penghematan pajak, yaitu tax avoidance, tax evasion, dan tax saving. Nah, landasan teori yang selanjutnya ialah pajak penghasilan. Definisinya ialah pembayaran secara legal yang dilakukan oleh rakyat yang memiliki penghasilan pada waktu tahun pajak kepada negara yang mereka tempati. Objek pajak dari PPh pasal 21 ini contohnya penghasilan karyawan tetap, penghasilan para pensiunan, penghasilan atau pesangon yang diberikan kepada karyawan yang di PHK, bonus bagi karyawan, dan masih banyak lagi.
Nah, pemotong PPh pasal 21 ini ialah mereka yang pemberi kerja, bendahara dari suatu instansi, kemudian penyelenggara dana pensiun atau kegiatan, dan juga wira swasta. Strategi perencanaan PPh pasal 21 ini yang seperti saya sudah jelaskan memiliki 3 alternatif metode, yaitu net, gross, dan gross up. Nah, di sini terdapat tarif PPh pasal 21, yaitu tarif lapisan, eee, PKP atau penghasilan kena pajak. Jadi, seseorang atau wajib pajak yang yang memiliki pendapatan 0 sampai 50 juta dalam setahun, maka dia akan dikenakan pajak 5% dan seterusnya. Namun hal tersebut diberi keringanan oleh Menteri Keuangan nomor 101 PMK 010/2016, yang mana setiap wajib pajak diberi keringanan 54 juta per tahun, yaitu jika seseorang atau wajib pajak memiliki pendapatan 58 juta, maka si wajib pajak akan dipotong 54 juta, sehingga ia hanya berkewajiban membayar 4 juta dikali 5%. Kemudian selanjutnya, wajib pajak yang menikah maka akan diberikan keringanan tambahan 4.500.000 per tahun. Kemudian tambahan 54 juta per tahun juga jika ada seorang istri dan juga suami yang penghasilannya digabung secara pajak. Juga tambahan tanggungan tiap anggota keluarga itu 4.500.000 per tanggungan. Namun hanya maksimal 3 anggota keluarga setiap wajib pajak yang sedarah, dan hal tersebut tidak hanya kepada yang sudah menikah, namun yang belum menikah pun dapat mengajukan tanggungan keluarga mereka dengan melakukan izin dan lain-lain. Nah, di sini bisa diketahui terdapat peneliti terdahulu yang juga meneliti hal yang sama. Kenapa dapat dilihat bahwa tidak ada metode yang pasti terbaik. Dapat dilihat di sini ada 3 perusahaan yang juga memiliki metode berbeda-beda. Jika yang pertama yaitu di Rumah Sakit Asih Abhyakta, di sini gross up method ialah metode yang terbaik. Namun di PT Kemuning Lestari, gross method ialah metode yang terbaik. Jika di PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari, gross up merupakan metode yang terbaik dalam penghitungan PPh pasal 21-nya. Di sini metode penelitian, jenis dari penelitian ini tuh bersifat kuantitatif, yaitu menghitung angka-angka, dan untuk desainnya deskriptif, yaitu saya menghimpun data, kemudian saya menghitung, setelah saya menghitung saya akan menganalisis, setelah itu baru saya akan menginterpretasikan hasilnya. Nah, metode yang saya lakukan ialah dengan dokumentasi. Di sini instrumennya terdapat 3 instrumen penelitian, yaitu net method, gross method, dan gross up method. Nah, untuk net method di sini sifatnya ialah pajak yang ditanggung, pajak PPh 21 karyawan akan ditanggung oleh perusahaan. Namun beban pajak tersebut tidak dapat mengurangi dasar pengenaan pajak atau non deductible. Jika di gross method, beban PPh 21 karyawan itu akan ditanggung oleh si karyawan itu sendiri, sehingga ketika perusahaan memberikan bantuan dana pembayaran pajak ke karyawan, namun itu diberikan seperti gaji. Nah, karyawan akan membayarkan itu sendiri. Hal tersebut dapat membantu perusahaan dengan menggunakan dengan memasukkan hal tersebut ke dalam pengurangan dasar pengenaan pajak, sehingga sifatnya deductible. Jika di gross up method, pemberian tunjangan pajak karyawan itu diberikan seperti gaji. Jadi gaji karyawan itu akan naik sebesar jumlah tunjangan pajaknya. Namun di gross up method ini, tunjangan pajaknya akan bersifat deductible, namun untuk pembayaran di akhir atau pembayaran beban pajaknya akan bersifat non deductible. Nah, metode yang saya gunakan di sini ialah deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif non statistik. Yang mana analisis yang saya kerjakan ini melalui berbagai tahapan yang sudah saya jelaskan di jenis dan desain deskriptif saya, yaitu saya harus menghitung, kemudian menganalisis, lalu saya akan menginterpretasikan hasilnya. Di sini manajemen kepegawaian PTX. PTX itu sudah berdiri lebih dari 20 tahun dan memiliki 112 pegawai tetap
hingga tahun 2019, namun memiliki pegawai yang tidak tetap juga. Nah, namun upahnya itu sejauh ini tidak ada yang melebihi dari PTKP. Nah, manajemen PPh pasal 21 di PTX itu sebenarnya secara teori itu memiliki 3 aktivitas. Namun sejauh ini untuk PPh pasal 21 di PTX, PTX belum pernah melakukan tax planning untuk PPh 21. Sehingga selama ini PTX hanya menggunakan net method dalam penghitungan PPh pasal 21-nya. Di sini seperti kita ketahui, net method dan gross method sebenarnya memiliki penghitungan yang sama, hanya saja memiliki sifat yang berbeda, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa net method itu memiliki sifat yang non-deductible, gross method memiliki sifat yang deductible, sedangkan gross up method itu sebenarnya beban pajaknya non-deductible, tapi untuk tunjangan-tunjangan yang diberikan, salah satunya ialah tunjangan pajak kepada karyawan, itu sifatnya deductible atau dapat mengurangi dasar pengenaan pajak perusahaan. Nah, hal tersebut dapat membantu perusahaan dalam menghemat pembayaran beban pajak penghasilan badannya. Nah, di sini bisa diketahui juga dari yang sudah saya jelaskan di awal, net method dan gross method itu memiliki angka-angka yang sama, hanya berbeda di sifatnya. Jika di net method, kita akan melihat untuk di tahun yang pertama, di tahun 2017, take home pay yang diberikan kepada karyawan akan lebih besar jika dibandingkan dengan menggunakan gross method. Besarnya sebesar jumlah PPh pasal 21. Nah, bisa dilihat bahwa net method itu take home pay-nya sekitar 4 miliar. Namun beban gajinya atau yang bisa dibebankan atau yang bisa mengurangi dasar pengenaan pajak hanya 3,9. PPh pasal 21-nya tidak dapat dibebankan. Nah, jika gross method, take home pay dari si karyawan tersebut hanya 3,9 miliar, yang mana PPh pasal 21-nya itu dibayarkan sendiri oleh karyawan. Nah, namun hal tersebut dapat mengurangi dasar pengenaan pajak bagi perusahaan sehingga beban gajinya lebih besar sebesar 4 miliar. Begitu juga dengan tahun-tahun berikutnya. Jika di gross up method itu perbedaannya ialah perusahaan mengalokasikan dana-dana yang mana sebelumnya jika di net method dan gross method perusahaan memasukkan dana tersebut sebagai natura bagi para karyawan seperti makan yang telah diberikan oleh perusahaan secara gratis di dalam perusahaan dan transportasi dan lain-lainnya. Nah, itu sehingga hal tersebut tidak dapat dibebankan oleh perusahaan. Namun si perusahaan tetap akan mengeluarkan dana atau pengeluaran tersebut. Namun jika di gross up method, perusahaan dapat mengalokasikan hal tersebut ke dalam tunjangan-tunjangan karyawan sehingga karyawan dapat atau mendapat take home pay yang sangat besar. Nah, seperti kita lihat dulu di tahun 2017 take home pay dari karyawan itu mencapai 6,9 miliar. Hal tersebut merupakan angka yang cukup jauh berbeda, hampir 2 miliar jika dibandingkan dengan net method dan gross method. Namun di sini dapat membantu perusahaan karena hal tersebut menaikkan beban gaji yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan, dan hal tersebut dapat membantu perusahaan untuk mengurangi dasar pengenaan pajak. Sehingga perusahaan akan lebih untung dalam sisi pembayaran pajaknya. Nah, selanjutnya di sini dapat dilihat perbandingan laba komersial PTX setelah melakukan perencanaan pajak dengan net method, gross method, dan gross up method. Dapat dilihat bahwa di net method dan gross method itu tidak terlalu terdapat perbedaan yang signifikan. Namun di gross up method perusahaan dapat menghemat dan sehingga laba komersial setelah pajaknya itu bisa dilihat ini sangat berbeda, jauh lebih tinggi dengan menggunakan gross up method. Nah, kesimpulannya di sini ialah metode yang paling menguntungkan bagi PTX itu menggunakan gross up method karena perusahaan akan lebih untung kurang lebih 3 miliar selama 2017 sampai 2019 jika dibandingkan dengan kedua metode lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di sini. Nah, saran yang bisa saya berikan untuk perusahaan itu lebih baik menggunakan gross up method karena gross up method itu dapat membantu perusahaan untuk memberikan motivasi juga kepada karyawan karena karyawan juga mendapatkan take home pay yang lebih besar
Namun perusahaan tidak rugi karena hal tersebut dapat membantu perusahaan dalam mengurangi dasar pengenaan pajak yang akan dikenakan jika di bawah tahun 2020 itu sekitar 25%. Nah, di situ tuh nominalnya akan sangat besar jika dibandingkan dengan dana yang ada di PPh pasal 21, karena di PPh pasal 21 itu pengenaannya hanya 5%, sedangkan di pasal 25 itu pengenaannya 25%. Sehingga perusahaan akan lebih menghemat jika menaikkan jumlah atau nominal kepada para karyawannya. Ya, itu saran yang bisa saya berikan kepada perusahaan kepada PTX. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.